Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Mahalnya biaya kesehatan. Bulan lalu Hotman Paris check up ke rumah sakit terkemuka di Singapura hanya untuk mengecek ginjal karena saya terlalu banyak makan vitamin. 10 menit pertama di hari pertama dokternya mengenakan saya biaya $4.000 Singapura atau hampir 50 juta termasuk cek darah. Besoknya datang lagi saya untuk menunjukkan cek darah, kena lagi saya $4.700 Singapura. Akhirnya dalam satu hari saya kena 110 juta rupiah. Dan saya melihat banyak wajah orang Indonesia hilir mudik di rumah sakit tersebut. Namun nasib manusia tidak sama. Ternyata 96,8 juta penduduk Indonesia tidak sanggup membayar iuran BPJS yang hanya 35.000 sehingga ditanggung oleh pemerintah, sehingga negara mengeluarkan 48 triliun tiap tahun untuk membayar iuran BPJS bagi 98,8 juta penduduk Indonesia. Tiba-tiba timbul kehebohan di awal Februari ketika pemerintah menonaktifkan sejumlah keanggotaan BPJS gratis, namun kemudian dianulir. Ada apa? Sempat heboh karena banyak yang mau cek darah, ternyata tidak bisa. Sempat heboh katanya ternyata banyak orang kaya yang menikmati BPJS gratis tersebut. Akhirnya sudah diaktifkan kembali untuk dievaluasi. Inilah Hot Room BPJS PBI, layanan tetap jalan. Bagaimana ke depan? Heboh sejumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan BPJS Jamsostek tiba-tiba nonaktif saat akan digunakan di rumah sakit. Penyebab utamanya adalah pemuktahiran data reguler dan nama peserta yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan nasional, maka otomatis akan terhapus dari daftar penerima bantuan iuran. Polemik penonaktifan peserta PBIJK bahkan memicu kendala layanan kesehatan di berbagai daerah. Kepanikan dan kebingungan dialami oleh peserta penerima bantuan disebabkan karena akses layanan kesehatan yang terhambat. Meskipun pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat nonaktif dan rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien dalam kondisi darurat. Fenomena ini memicu kepanikan dan banyak yang bertanya, mengapa status kepesertaan yang dibayar pemerintah bisa terhenti secara sepihak? Lalu apa langkah yang akan diambil pemerintah untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana nasib sejumlah peserta penerima bantuan iuran yang kepesertaannya dinonaktifkan? Sore ini saya tiba-tiba merenung ketika mata saya tertuju ke layar TV. Saya melihat orang-orang paling kaya ada di TV ternyata lagi dikumpulkan oleh Bapak Presiden. Kenapa saya merenung? Itu semua yang di TV itu adalah klien saya 25 tahun lalu, termasuk Bapak Presiden Prabowo dan adiknya Hasim 25 tahun jadi klien saya. Hampir tiap bulan mereka berdua kakak beradik memanggil yang terhormat pengacara Hotman Paris Hutapea pada saat itu. Ada Prayogo Pangestu, orang paling kaya di TV itu. Ada lagi Boy Thohir Adaro, ada lagi Franky Sinarmas. Itu semua klien saya. Masih banyak lagi para naga klien saya termasuk Tommy Winata. Itulah yang membuat saya Lamborghini dan berlian. Tapi intinya apa adalah kenapa stamina saya kuat? Inilah rahasianya. Kopi luwak hitam premium. Yuk percaya sama saya, jam 3 pagi saya tadi bangun, sudah kerja sampai hari ini. Malam ini saya masih akan berdansa di grup kita karena saya juga pengusaha night club. Kopi luwak hitam premium. Mantap. Bapak Menteri Sosial, kenapa tiba-tiba Bapak cabut kemudian diaktifkan lagi? Sempat dinonaktifkan
peserta BPJS gratis tapi dihidupkan lagi. Apa yang terjadi? Terima kasih Ya. Bang Hotman diundang ini. Ini adalah bagian dari transformasi data. Ya, Terbitlah Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi Ya. sejak tahun 2025 itu ada data tunggal. Tidak ada lagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang memiliki data. ya, Sesuai instruksi Presiden harus mengacu pada data tunggal, dan itu adalah dikelola oleh BPS. ya, BPS menyajikan data itu dalam bentuk perankingan desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu adalah 10% penduduk paling bawah secara ekonomi. 10%. 10%. Ya. Nanti ada desil 2 sampai 10 dan seterusnya. Nah, kemudian tentu kita melakukan konsolidasi data bersama pemerintah daerah. Karena terus terang aja data ini krusial. Ya. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, Ya. setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ya. Jadi dinamis sekali, dan untuk itu perlu pemutakhiran secara terus-menerus. Oke. Kementerian Sosial bersama dengan kementerian lain dan pemerintah daerah melakukan yang namanya pemutakhiran, dan seterusnya hasilnya diberikan kepada BPS. Inilah kira-kira penjelasan singkatnya tentang data itu. Karena data ini kemudian tentu ada perubahan, maka kita mencoba mengukur penerima manfaat yang selama ini sudah katakanlah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah. Maka kita lakukan pengukuran ground check bersama dengan pemerintah daerah. Ya. Hasilnya itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk penetapan oleh Menteri Sosial. Ya. Penetapan itu jadikan pedoman oleh Kementerian Kesehatan dan oleh BPJS untuk melayani pasien-pasien yang membutuhkan layanan di setiap fasilitas kesehatan maupun di rumah sakit. Nah, dalam kurun waktu 2025 itu kita menonaktifkan sekitar 13 juta penerima manfaat lebih. Karena sudah tidak memenuhi kriteria. Oke. Dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria. Ya. Apa yang terjadi di tahun 2025 itu 87.000 diantaranya melakukan reaktivasi. Ya. Kenapa? Karena kita membuka peluang Ya. adanya reaktivasi bagi memang pasien-pasien atau penerima manfaat yang benar-benar butuh bantuan dari pemerintah. Sisanya beralih ke mandiri, sisanya lagi ditanggung oleh pemerintah daerah. Alokasi anggarannya tadi sudah disebut, Ya. sekitar 48 triliun setahun yang dari APBN. Dari APBN 48 triliun Ya. lebih, dan menyasar 96.800.000 penerima manfaat. Ya. Itu baru yang dari APBN. Belum lagi juga peserta yang dibiayai oleh APBD. Secara keseluruhan kira-kira ada 150-an juta lebih penerima manfaat. Itu lebih dari 50%. Itu yang tergolong miskin. Itu yang mendapat bantuan. Ya, tentu yang miskin atau Ya, dikategorikan memerlukan bantuan, bisa miskin, bisa kelompok rentan, Ya. bisa, istilahnya banyak nanti itu. Ya. Jadi menurut saya sudah cukup besar sebenarnya Ya. yang diberikan bantuan oleh pemerintah, Ya. sekitar 150 juta lebih dari APBN dan dari APBD. Ya. Masalahnya sekarang siapa yang menerima bantuan ini? Siapa penerima manfaatnya ini? Nah, ketika kita lakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah bersama kami kemudian melihat DTSEN, khususnya di desil 1 sampai 5, diajukanlah setiap bulan kepada kami untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat. Nah, setiap bulannya itu setelah kita ukur, maka ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Nah, perubahan itu mengakibatnya ada sekian yang harus dinonaktifkan. Nah, setelah kita nonaktifkan, kita kirim ke Kementerian Kesehatan untuk diteruskan ke BPJS Kesehatan. Kenapa BPJS Kesehatan? Kenapa? Karena nanti yang membayar adalah Kementerian Kesehatan, sementara BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi peserta BPJS yang memerlukan perawatan. Jadi sempat dinonaktifkan hanya untuk memperbaharui data agar benar-benar tepat sasaran. Betul. Dan tidak ada rencana untuk menghentikan 3 bulan lagi. Itu yang hasil dengan DPR kemarin, khusus bagi mereka yang memerlukan perawatan darurat.
ya yang disebut dengan penyakit katastropik itu. Ya. Ada ginjal, ada jantung koroner yang memerlukan perawatan terus-menerus. Itu tercatat 106, sebelumnya 120, kemudian ada yang meninggal tinggal 106. 106 inilah yang akan kita ground check, kita pastikan lagi bersama dengan BPS, dan kemudian iurannya kita bayar tambahan lagi untuk 3 bulan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, itu tidak akan dihentikan. Anggaran 48 triliun plus anggaran dari Pemda akan tetap ada. Tidak ada pengurangan sama sekali. Tidak ada pengurangan. Yang ada adalah pengalihan penerima manfaat. Pengalihan sesuai kepada orang dengan yang tepat gitu. Hasil ground check bersama pemerintah daerah dan disesuaikan dengan BT-Sen. Oke, bravo pemerintah Indonesia, ternyata tidak dihapus itu bantuan ya? Tidak dihapus, dan ini dalam rangka bansos tepat sasaran. Karena selama ini ada anggapan, ada dugaan, ada juga tengara dari berbagai pihak, dan juga data-data yang disajikan, ada sebagian dari penerima manfaat itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Karena termasuk sudah tergolong mampu. Dan kita alihkan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu. Boleh saya ngasih informasi satu lagi? Di tahun 2026 awal ini ada 54 juta lah ya penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan, justru mereka belum mendapatkan bantuan. Karena namanya exclusion error. Jadi dia salah pendataan, dia error lah. Nah, sementara ada 15 juta yang inclusion error, dia seharusnya tidak dapat, malah mendapatkan bantuan. Nah, inilah yang kita alihkan secara bertahap. Itu pun kita juga ingin supaya punya waktu untuk memastikan bahwa memang benar-benar tidak memenuhi kriteria untuk kita nonaktifkan itu, sehingga kita lakukan secara bertahap bersama pemerintah daerah. Iuran itu cuma 35.000 yang paling murah ya? Yang paling murah 35.000, yang paling mahal 42.000. 150. Oh, yang kami PBI berapa? PBI 42.000 yang PBI. 35.000 tetap masih hampir 100 juta masyarakat masih harus dibantu. Iya. Dan itu semuanya Bang Hotman ya, lebih dari 150 juta. Lebih dari 150 juta penduduk Indonesia masih harus dibantu karena dianggap tidak sanggup, tidak mampu membayar 35.000 iuran. Harganya itu 42.000, dia bayar 35.000, yang 7.000 dibantu pemerintah pusat plus pemerintah daerah. Begitu ya. Tergantung Emang selain salah data, artinya orang kaya dapat, apakah ada mungkin permainan rumah sakit? Katanya, ini kita dengar begitu, katanya pasien itu disuruh datang, besok disuruh datang lagi, padahal tidak diapa-apain. Akhirnya dia bisa mendagih BPJS. Benar nggak itu tuh? oknum ya. Oknum. Ada kejadian begitu? Ada oknum ya, tapi bukan digeneralisir ya, tapi ada. Jadi sehingga pasien itu ya jangan sampai, sebetulnya keinginan kita pasien itu sumber duit gitu. Nah, kita harus bisnis lah, jangan positif ya, jangan rumah sakit rugi, tapi juga jangan kemudian pesertanya atau masyarakat itu didiskriminasi gara-gara dia BPJS gitu. Tadi Pak Mensos mengatakan sempat 54 juta ya yang salah sasarannya, yang tidak dapat harusnya berhak ya. Kok bisa sampai 54 juta? Emang sistemnya yang salah atau bagaimana? Enggak, sistem enggak salah. 54 juta orang yang berhak. Jadi gini, orang itu mispersepsi ya, salah persepsi, dikira itu BPJS. Jadi datanya itu dari beliau kan dijadikan satu dulu menurut data Sen, harus memenuhi kriteria. Dari situ siapa yang didaftarkan ke BPJS itu data dikirim ke Kemenkes. Karena Kemenkes kemudian mendaftarkan ini loh pesertanya untuk bulan ini, untuk tahun ini gitu, bulan ini terutama itu sekian kayak gitu. Nah, jadi BPJS, sekarang ini siapa yang bertanggung jawab untuk mendata agar benar-benar akurat? Oh, dari Kementerian Sosial. Jadi datanya dari kami. Ya, datanya dari kami. Kami melakukan konsolidasi data bersama BPS dan dengan pemerintah daerah. Jadi setiap usulan dari Bupati Wali Kota kami sesuaikan dengan DT-Sen, baru kami tetapkan sebagai penerima manfaat yang jumlahnya 96.800.000 itu. Setelah kami tanda tangani, kami kirim ke Kementerian Kesehatan untuk kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan. Kenapa ada kata 3 bulan untuk evaluasi? 3 bulan ini kemarin itu karena ada
semacam usulan dari banyak pihak, dari masyarakat, ya, agar yang memiliki penyakit yang memerlukan perawatan terus-menerus yang disebut dengan katastropik itu bisa tetap mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan. Maka itulah kemudian diberi waktu 3 bulan untuk dilakukan semacam ground check apakah penerima manfaat ini memang benar-benar masih memenuhi kriteria untuk memperoleh PBI atau mereka didorong untuk supaya mandiri, jadi membayar secara mandiri gitu. Diperkirakan data terakhir berapa juta penduduk Indonesia yang berhak mendapat BPJS gratis? Masih 98,6 juta atau untuk yang APBN yang kami tetapkan yang dari Kementerian Sosial yang biayanya dari APBN itu 96.800.000 penerima manfaat. Penerima manfaat dari APBN. Dari APBN. Dari Pemda? Dari Pemda sekitar 55 juta atau berapa itu tadi? 47 juta. 47 sampai 50-an juta lebih lah. Sehingga kalau dijadikan satu berarti separuh lebih dari penduduk Indonesia sudah dibantu pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Oh, dengar tuh rakyat tuh, separuh lebih dari penduduk Indonesia dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk layanan kesehatan. Timbul lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.